Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya berjumpa kembali. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di kesempatan ini. Kali ini saya ingin membicarakan tentang meyakinkan diri. Wow, segala sesuatu nih pendengar ya. Segala sesuatu yang sahabat kita itu harus mampu meyakinkan diri sendiri terlebih dahulu. Misalnya ketika kita memilih sesuatu, kan ada yang mengatakan hidup ini adalah pilihan. Kalau bagi saya sih hidup ini harus memilih gitu ya, di antara banyak pilihan. Nah, ketika kita akan memilih sesuatu, memilih pasangan, memilih pekerjaan, memilih tempat sekolah atau tempat kuliah, itu juga harus meyakinkan diri kita kalau apa yang kita pilih itu adalah yang terbaik. Mungkin susah ya, misalnya ketika sebut saja misalnya kita akan melanjutkan kuliah kemana gitu ya, dengan berbagai pertimbangan. Kita harus yakin apa yang kita pilih itu itulah yang terbaik gitu. Kemudian ketika kita juga sama, pas kita misalnya pilih jodoh gitu ya, terima nggak ya gitu ya, seperti itu. Jadi memang harus yakin dari dalam diri kita dulu gitu, baru nanti misalnya kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Gimana sih cara ngeyakinin diri sendiri dalam menentukan pilihan? Yang pertama ya, kita harus ngadain sedikit riset gitu ya. Misalnya kalau misalnya mau kuliah ya otomatis hunting dulu gitu ya, ke kampus tersebut seperti apa, fasilitasnya seperti apa, penunjangnya seperti apa, ada nggak sih masuk ke dalam kriteria yang kita inginkan nggak sih di jurusan itu, di kampus itu gitu. Kemudian kalau misalnya jodoh, emang harus riset dulu. Kalau misalnya jodoh, kalau misalnya ta'aruf kan kita biasanya mungkin tukar biodata ya, pelajari biodatanya gitu kan, sesuai nggak sih sama kriteria yang kita buat gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya ya dipertemukan dan lain-lain, ya itu mungkin otomatis kan orang yang misalnya menjodohkan Anda itu adalah tahu gitu ya, dia itu terbaik, bagus enggak gitu. Terus kalau misalnya enggak ya mungkin Anda bisa tanya-tanya juga sama teman-temannya. Kalau misalnya sama teman Anda, kalau misalnya dikenalin sama teman ya harus benar-benar gitu ya, jangan sampai salah pilih gitu. Otomatis banyak pertimbangan itu setelah riset mungkin kita nanti akan ada pertimbangan beberapa waktu kita memilih. Nah, dalam waktu pertimbangan itu isyarat gitu ya, isyarat memohon petunjuk sama Allah agar apa yang kita pilih itu adalah yang terbaik. Jadi yang pertama itu mengadakan riset ya, ketika kita harus meyakinkan diri tentang suatu pilihan. Yang keduanya adalah ya tadi berdoa sama Allah atau suatu isyarat gitu agar dipilihkan yang terbaik. Yang ketiganya, kalau misalnya kita sudah memilih gitu, jangan sampai ada penyesalan. Kita tuh harus meyakinin diri kalau pilihan ini adalah pilihan yang terbaik gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya jauh dari jauh api dari panggang. Apa tuh? Manggang ayam. Artinya kalau misalnya ternyata kita udah yakin banget gitu ya dengan pilihan kita, ternyata di perjalanan tuh mengecewakan gitu. Mungkin itu ujian bagi kita, bagaimana kita bisa melewati ujian-ujian itu sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu ladang amal kita gitu ya. Karena kan nggak tahu juga saya ya seperti apa Anda semuanya dengan pilihan-pilihannya. Namun yang jelas setiap kejadian itu pasti akan ada ibrah ya, atau pelajaran-pelajaran berharga bagi kita yang bisa kita ambil, sehingga pelajaran-pelajaran tersebut mampu membuat hidup kita lebih berwarna, lebih berarti gitu ya. Ya, setiap kesedihan juga, setiap kejadian-kejadian yang kita alami, baik secara nasional, secara pribadi gitu ya. Ya itulah yang harus kita lalui gitu ya. Dan kita harus meyakinkan bahwa itu tidak ada semuanya yang kebetulan. Nah, ada yang bisa kita rubah juga, ada yang enggak juga gitu ya. Seperti kalau misalnya kita bisa rubah, kita harus yakin juga kalau kebodohan itu bisa kita rubah dengan belajar. Bener gak sih kayak gitu? Nah, seperti itu ya. Terus itu tadi kalau saya sih cara-cara meyakinkan dirinya tuh kayak gitu. Jadi ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan. Kemudian kita juga harus yakin apa yang kita jalani saat ini adalah yang terbaik. Nah, saya kalau suka miring-miring. Ya tentunya jangan pernah menyesali apa yang sudah kita pilih. Justru kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus mensyukuri, mengevaluasi, kemudian memperbaiki apa yang harus kita perbaiki gitu, sehingga menjadi lebih baik lagi. Saya sih bukan menasihati ya, karena ini reminder aja buat saya. Jadi kalau ada yang
Misalnya nih ya, kadang-kadang harusnya terus begini gitu ya, kok jadi begini sih gitu ya. Nah mungkin kita harus meyakinkan di dalam diri kita bahwa ini memang yang terbaik, karena belum sesuatu yang terbaik menurut orang belum tentu menurut Tuhan ya. Sesuatu yang menurut Allah baik itu pasti akan baik gitu ya. Jadi kita harus meyakinkan diri itu. Dan apa namanya, kalau misalnya melakukan sesuatu itu jangan karena orang. Tapi kalau karena orang itu ada dua kemungkinan, kita kecewa atau diterima kasihin. Udah cukup gitu doang. Puasanya dibilang terima kasih. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatunya karena Allah gitu ya, insya Allah kita akan meraih ketenangan hati. Dan kita itu harus kita yakini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kebaikan dan Allah ridho. Itu kan enak banget lah di dalam diri kita. Apapun aktivitasnya coba aja kalau nggak percaya. Nah jadi dengan adanya keyakinan diri ini sebenarnya mampu membuat kita itu lebih sadar, lebih bahagia gitu, lebih ke apa ya, lebih enak aja gitu, lebih menenangkan gitu, lebih menenangkan. Oh ya, kayak misalnya nih saya jatuh misalnya, atau misalnya saya apa saya sadar nih ternyata saya bisa kuliah di sini ya gitu ya, terus saya yakin ya ini yang terbaik ya dari Allah gitu. Saya jatuh karena sayanya yang tidak hati-hati makanya jatuh gitu ya. Yakin juga itu juga karena kesalahan saya gitu, dan juga sudah takdir juga harus jatuh gitu ya. Ya itu lebih ke sadar aja sih, lebih ke sadar diri sendiri gitu ya, lebih dengan adanya meyakinkan diri ini gitu. Kita mampu mengeksplor perasaan kita mampu menyadari perasaan kita gitu terhadap sesuatu yang nggak mudah sih, nggak mudah. Kita tidak semudah membalikan tangan, nggak ada yang mudah sih. Sama kayak meyakinkan diri juga nggak mudah, nggak pokoknya nggak mudah seucapan gitu. Ya udahlah gue yakin deh sama lu gitu. Enggak juga, ketika berumah tangga pun kita mungkin akan menghadapi ujian-ujian gitu ya. Kamu harus yakin, kamu harus percaya sama aku. Misalnya aku juga percaya sama kamu, aku yakin juga sama kamu. Misalnya kayak gitu kan. Tapi nggak semudah membalikan tangan gitu. Otomatis ada proses-prosesnya yang harus dilalui. Dan kita harus benar-benar melakukan keyakinan itu gitu ya. Meyakinkan seseorang itu, meyakinkan diri kita agar sebuah keyakinan itu bisa menjadi sebuah keyakinan yang benar. Dan tentunya keyakinan yang benar adalah yang baik, yang benar dan baik. Yakinkan diri Anda, yakinkan diri kamu bahwa apa yang kita lalui semuanya adalah sebuah takdir, adalah sebuah yang harus kita lalui, harus kita yakini. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi, jangan pernah menyesali apa yang sudah dilalui. Mari terus bersama melakukan hal baik untuk hidup kita yang baik. Kalau kita belum baik, tapi kita terus belajar baik untuk hidup yang lebih baik. Saya Desirati, bye-bye.